Perkenalkan, saya Nazalika Delia Pranata dari kelas 4A Program Studi D3 Farmasi Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal. Di sini saya akan memberikan contoh video yang berisi tentang pemberian informasi obat kepada masyarakat dengan topik pengobatan hipertensi. Apakah Anda memiliki riwayat darah tinggi? Sepertinya pertanyaan tersebut tidak asing lagi di telinga, terutama ketika Anda memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan atau ketika menemani sanak saudara dan kerabat Anda untuk berobat. Nah, di dalam tubuh kita ini, darah mengalir melalui pembuluh darah yang terdapat mulai ujung kepala hingga ujung kaki. Fungsi dari darah adalah menghantarkan zat-zat gizi makanan ke sel-sel tubuh. Dan pembuluh darah ini bertugas sebagai pipa penyalur darah untuk tiba di sel-sel tubuh. Tahukah Anda bahwa pipa-pipa yang ada di dalam tubuh kita atau pembuluh darah kita ini memiliki sebuah tekanan di dalamnya? Ya, tekanan ini berfungsi agar darah tetap dapat mengalir terus-menerus setiap detiknya. Tekanan ini memiliki suatu nilai batas normal dan tidak normal. Normalnya tekanan darah kita adalah kurang dari 140/90 mmHg. Tekanan darah di atas 140/90 mmHg dikategorikan sebagai tekanan darah tinggi atau yang biasa disebut sebagai hipertensi. Tekanan ini dapat diketahui setelah diukur menggunakan sebuah alat medis yang sering dikenal dengan tensimeter dan dilakukan pengukuran minimal 2 kali dengan jarak 1 minggu. Lalu, seberapa banyak angka kejadian hipertensi di dunia? World Health Organization atau WHO pada tahun 2015 menyatakan data bahwa sekitar 1,13 miliar orang di dunia menyandang hipertensi. Hal ini dapat diibaratkan 1 dari 3 orang di dunia menderita hipertensi. Jumlah ini diprediksikan akan terus meningkat setiap tahunnya, sehingga pada tahun 2025 akan ada 1,5 miliar orang yang terkena hipertensi. Setiap tahunnya ada 9,4 juta orang meninggal akibat hipertensi dan komplikasinya. Dengan demikian, penyakit hipertensi tidak boleh kita remehkan dan harus ditata laksana sebaik-baiknya untuk mencegah terjadinya komplikasi dan kematian. Selamat sore. Mohon maaf ganggunya sebentar. Saya di sini mau izin membuat video penyuluhan tentang pengobatan penyakit hipertensi. Boleh minta waktunya sebentar, sekitar 10 menit, Pak? Boleh. Boleh. Ini lihat brosurnya dulu, Pak. Sambil saya jelaskan ya, Pak. Saya izin duduk ya, Pak. Iya. Nah, saya jelaskan. Bapak, sebelumnya saya ingin bertanya, apa Bapak punya riwayat penyakit hipertensi? Iya. Ada. Bapaknya nggak ada atau keluarga Bapak ada yang Ada. ya, Pak ya. Nah, di sini saya jelaskan dulu ya tentang penyakit hipertensi itu apa. Nah, hipertensi itu adalah suatu kondisi ketika tekanan darah di atas normal atau di angka 130/80 atau lebih, Pak. Normalnya itu 110/70 itu normalnya tekanan darah. Nah, penyebab darah tinggi itu biasanya setiap penyakit ada penyebabnya ya, Pak. Di antaranya kayak suku, umur, biasanya yang umur di atas 60 tahun itu yang menyebabkan hipertensi biasanya. Terus kegemukan, makanan yang terlalu berlebih, riwayat hipertensi, stres, merokok, alkohol itu juga bisa. Terus biasanya tanda gejala suka tiba-tiba gitu ya, Pak, suka tiba-tiba puyeng gitu ya, Pak, kalau hipertensi. Biasanya kayak pusing, rasa berat di tengkuk, sukar tidur, rasa mudah lelah, mual muntah, sesak napas, telinga berdenging, mata kadang berkunang-kunang gitu, berem. Terus bisa juga kadang mimisan gitu, Pak, beberapa orang. Nah, penyakit hipertensi ini dapat berlangsung dalam jangka waktu lama, terus menimbulkan komplikasi seperti gangguan jantung, stroke, serta gangguan penglihatan atau ginjal. Nah, perawatan penyakit hipertensi ini banyak, Pak, seperti penurunan berat badan, hindari makanan-makanan yang asin, Pak, itu nggak boleh dulu. Terus menghindari faktor risiko seperti merokok, minum alkohol, makanan berlemak dan stres, serta istirahat yang cukup ya, Pak.
Nah, makan makanan asin ini kenapa ya Pak? Karena orang kan suka tanya ya Pak ya, kenapa makanan asin bisa menyebabkan hipertensi. Nah, itu karena garam. Asin ini kan mengandung garam ya Pak. Nah, garam itu dapat menahan air, terus meningkatkan hormon, serta dapat mempersempit pembuluh darah. Itunya makanya nggak boleh makanan yang asin kalau pentingnya hipertensi. Nah, makanan yang tidak dianjurkan ada juga jangan makan garam dapur, batasi konsumsi daging, hindari cemilan yang asin, kurangi alkohol. Terus margarin, mentega, intinya yang siap saji yang mengandung garam berlebih itu nggak boleh kalau penyakit hipertensi. Nah, makanan yang dianjurkan juga ada pas seperti jenis kacang-kacangan, terus sayuran, seledri, wortel, bawang putih gitu. Nah, di sini juga ada pengobatannya Pak. Pengobatan penyakit hipertensi bisa dengan obat tradisional atau modern. Kalau bisa juga ini dengan pengobatan komplementer Pak, seperti massage kaki, pijat-pijat kaki itu bisa mengurangi tekanan darah. Itu alasannya karena memberikan efek relaksasi pada otot-otot yang kaku sehingga terjadi vasodilatasi yang menyebabkan tekanan darah turun secara stabil. Itu harus sering dipijit-pijit kakinya pakai gini, di bagian tumit, bagian pergelangan gitu. Bisa pakai pakai tangan, terus pakai minyak gitu Pak, minyak kayu putih atau minyak. Nah, selain itu bisa bekam Pak, tahu kan Pak? Bekam, nah yaitu bisa akupuntur, berperan dalam mengurangi kadar lemak dan kolesterol yang mengendap di pembuluh darah sehingga sumbatan bisa berkurang dan tekanan darah normal. Itu alasannya ya Pak. Bisa juga dengan mengendalikan pikiran Pak. Kebanyakan penyakit kan faktor utamanya kan stres ya Pak ya, makanya harus bisa mengendalikan stres. Iya, mikirin hutang. Nah, bisa juga dengan terapi spiritual, bisa juga dengan pengobatan tradisional Pak, seperti buah timun sama belimbing. Itu kan belimbingnya yang matang ya Mbak? Iya, nanti itu Pak dicuci bersih, terus kupas kulitnya, kemudian diparut atau di blender belimbingnya. Katanya biasanya belimbingnya yang muda, tapi ini yang matang. Bisa yang muda emang. Iya bebas sih Pak. Timun juga bisa, timun Pak, nanti di jus, diminum 2 kali sehari, itu bisa menurunkan tekanan darah. Nah, selain itu bisa juga dengan pengobatan obat-obat di apotek itu Pak, bisa seperti obat-obatan golongan diuretik atau tiazid, contohnya HCT itu jenisnya Pak. Terus golongan ACE inhibitor, biasanya captopril itu Pak yang sering dengar, tapi menyebabkan batuk kering. Terus golongan ARB jenisnya losartan, terus beta blocker jenisnya metoprolol dan bisoprolol, atau kalsium channel blocker yang biasa dipakai itu amlodipin Pak untuk hipertensi. Ya, seperti itu pengobatannya. Sekiranya apa yang ingin dipertanyakan lagi Pak? Ada yang ingin dipertanyakan? Cukup jelas Mbak. Jelas Pak. Pas sekiranya hanya itu saja yang bisa saya sampaikan tentang penyakit hipertensi ini. Semoga bermanfaat ya Pak. Ya, terima kasih ya, atas Pak. waktunya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Ya. Mbak. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.